Ya guys, jadi dia itu digantung secara terbalik, kaki di atas, tangan di bawah. Lalu Billy pun disiksa dan dicambuk dengan kabel saklar. Hai, I'm Tivan. Hello, welcome back to my channel. So guys, malam ini kita akan ngebahas tentang sebuah kasus yang udah terjadi lama banget. Ya guys, bisa dikatakan kalau dia adalah seorang pembunuh berantai yang paling muda di Amerika. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku, agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video kualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3. Dan guys, seperti biasa, sebelum kita bahas kasus ini lebih lanjut, kita bahas dulu siapa sih pembunuh berantai yang sangat muda ini. Jadi pembunuh ini itu bernama Jesse Pomeroy, yang lahir pada tanggal 29 November 1859. Oh ya guys, kalau misalnya kamu dengar kayak ada suara gerimis-gerimis, rintik-rintik kecil di luar, tuh sorry banget soalnya pas lagi hujan sekarang, oke? Ya, walaupun sedang hujan, aku akan tetap bikin video ini untuk kamu semua. Oke, ia lahir di Charlestown, Massachusetts, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Thomas J. Pomeroy dan ibunya itu bernama Ruth Ann Snowman. Ya guys, ayahnya si Thomas itu adalah seorang veteran perang sipil di Amerika Serikat di tahun 1835 sampai 1898. Dan sementara ibunya adalah seorang penjahit. Kemudian si Jesse juga memiliki kakak laki-laki yang usianya 2 tahun lebih besar daripada dia, yang bernama Charles Jefferson Pomeroy. Nah guys, waktu si Jesse beranjak remaja di sekolah, tampaknya dia tuh nggak bahagia di sekolah. Itu karena dia sering mendapatkan perlakuan kasar dari teman-temannya, dibully gitu. Itu karena dia tuh memiliki mata yang putih gitu kayak katarak. Udah itu si Jesse juga memiliki kepala yang cukup besar. Tapi biasanya itu kan kalau orang yang punya kepala besar kayak Albert Einstein itu adalah orang yang jenius. Tapi lain halnya dengan si Jesse, dia tuh malah nggak jenius, malah bisa dibilang maaf agak kurang. Sehingga ini membuat dia tuh berbeda dari teman-teman yang lain. Dan ya, dia pun dibully lah di sekolah tersebut. Dan otomatis ini membuat dia itu jadi orang yang gak percaya diri, sehingga kalau kemana-mana dia itu selalu memegang tangan ibunya. Karena dia percaya kalau dia pegang tangan ibunya itu kayak akan selalu ngelindungin dia, kayak malaikat gitu. Agak lebay sih. Lalu si Ruth, ibunya si Jesse, itu juga sering mengatakan kepada Jesse kalau kamu itu adalah anak yang tampan. Tapi si Jesse ngerasa ibunya ini bohong karena ya buktinya aja teman-temannya si Jesse di sekolah itu sering ngebully Jesse itu karena dia ngerasa kalau dia itu nggak rupawan. Ya yang namanya ibu sendiri ya pastilah sejelek apapun anaknya pasti dibela. Jadi teman-teman yang ngebully si Jesse ini juga emang parah banget, bangke banget. Mereka tuh ngebully kayak dilempar gitu pakai sepatu ke si Jesse. Sampai-sampai kadang itu sampai membuat si Jesse menangis. Ya, Ruth mungkin memang ibu yang baik, bak malaikat, tapi tidak dengan ayahnya. Jadi ayahnya itu adalah orang yang keras banget secara dia itu kan mantan tentara ya. Dan dia itu juga adalah seorang pemabuk berat. Jadi hampir tiap hari dia itu selalu kerjanya mabuk-mabukan, minum alkohol. Dan ini membuat si ayahnya ini itu gampang emosian. Misalnya aja ketika si Jesse dan saudaranya itu lagi kayak nakal gitu, ayah mereka Charles itu akan memukul mereka sampai berdarah dengan kabel, dan sebelum dipukul mereka itu ditelanjangin terlebih dahulu. Nah, karena penyiksaan inilah yang kemungkinan besar memicu si Jesse menjadi monster di kemudian hari dan menyiksa cukup banyak anak-anak, dan sampai juga di kemudian hari itu membuat dia mengarah ke seks yang menyimpang yang akan kita bahas nanti. Dan guys, bener aja, jadi dia itu kan kayak memendam rasa amarah gitu, kayak udah dibully di sekolah, di rumah, dia juga dipukul sama orang tuanya, ayahnya ditelanjangin, dipukul dengan kasar sampai berdarah dengan kabel. Dan untuk melampiaskan itu semua, dia tuh sampai-sampai mencari kayak kucing atau anjing atau binatang di sekitar rumah dia, dan dia siksalah hewan-hewan tersebut. Dan karena hal inilah membuat ibunya takut, aduh anak aku kok kayak psycho banget ya nyiksa hewan gitu, dan ibu yang gak tega. Jadi guys, setiap ada binatang yang lewat dekat rumah mereka, ibunya itu kan kayak hus diusir tuh. Misalnya ada kucing lewat diusir, ada anjing lewat diusir, biar nggak disiksa sama si Jesse. Ya ibunya memang malaikat banget ya. Ya pokoknya intinya masa remajanya Jesse itu nggak baik banget, nggak indah. Dia tuh nggak pernah ngerasain diundang sama teman ke acara party gitu, acara ulang tahun, pesta, atau juga dia nggak pernah pacaran pas remaja. Jadi dia nggak bakal tahu tuh rasanya cinta monyet. Jadi masa remajanya Jesse itu cuma ada kesepian dan penderitaan. Dan guys, untuk melampiaskan itu semua, akhirnya dia tuh menyiksa anak. Dan bener aja, yaitu pada tanggal 22 Desember 1871. Jadi ada seorang bocah nih yang namanya adalah Billy Payne yang baru berusia 4 tahun. Jadi waktu itu Billy Payne itu lagi main kayak di halaman gitu, di jalannya. Biasalah kayak bocah-bocah lagi main gitu di jalanan. Dan si Jesse pun nyamperin lah si Billy dan deketin dia, PDKT ke si Billy. Dan saat mereka udah dekat, si Jesse pun ngajak si Billy, "Yo, dek, kita pergi ke Powderhorn Hill atau Bukit Powderhorn. Ntar
kalau kamu ikut aku ke sana, aku kasih deh hadiah. Dan karena anak-anak polos, dan dia pun ikutlah si Jazz ke atas bukit dan kucuk sampai di atas bukit. Si Billy itu malah nggak ngedapatkan hadiah sama sekali. Malah si Billy itu dipaksa masuk ke dalam gubuk jedar. Dan di dalam gubuk itu dia itu malah disiksa dengan cara digantung, ditelanjangin. Ya guys, jadi dia itu digantung secara terbalik, kaki di atas, tangan di bawah. Lalu Billy pun disiksa dan dicambuk dengan kabel saklar. Setelah puas menyiksa Billy, Billy pun ditinggal begitu saja dalam keadaan tergantung. Dan gak lama setelah itu ada kayak 2 orang pemburu lewat di sekitar gubuk itu dan ngerasa kayak kok ada suara anak-anak ya, tapi kayak suara binatang juga. Mereka bingung itu suara apaan, kayak ada suara nangis gitu. Dan akhirnya mereka pun kayak ngecek asal dari suara itu, dan bener aja asal dari suara itu dari dalam gubuk ini. Dan saat mereka masuk ke dalam gubuk, mereka menemukan Billy yang sudah kayak kulitnya merah biru gitu, habis dicambuk sama kabel tadi kan, dan dalam posisi tergantung dan kedinginan. Dan Billy pun terlihat sangat trauma akan kejadian itu. Dan setelah itu orang tua Billy itu sempat ngebawa Billy ke kantor polisi untuk menyeritain insiden yang dialaminya itu. Namun karena si Billy juga kayak trauma gitu, takut untuk nyeritain, jadi dia itu nggak bisa nyeritain secara detail siapa sih pelaku yang melakukan ini semua, rupanya seperti apa, rambut seperti apa. Itu kayak ya dia kayak ngeblank gitu tiba-tiba. Ya jadi ini membuat polisi juga nggak menanggapi serius akan insiden ini dan cuma kayak dicatat doang, udah itu nggak dicari siapa sih pelakunya. Kemudian insiden kedua terjadi pada saat musim salju, yaitu pada tanggal 21 Februari 1872, yaitu dimana ada seorang bocah 7 tahun yang bernama Tracy Hayden. Ya karena lagi musim salju, jadi si Tracy ini lagi main salju gitu, lempar-lemparan salju, dan si Jess pun ngedekatin si Tracy. Dan kayak biasa dia kayak PDKT gitu ke Tracy. Dan saat udah dekat, dia ajak juga si Tracy ke bukit Powderhorn, yuk kita lihat tentara di atas sana. Dan karena Tracy ini kan belum pernah lihat tentara ya, jadi dia itu kayak excited gitu, semangat banget. Dan ya dia pun ikutlah si Jess ke atas bukit. Dan bener aja, ya memang bener sih. Dan ya si Jess pun memang bohong waktu itu, dan di atas bukit itu nggak ada tentara sama sekali. Dan sama seperti korban sebelumnya, si Tracy itu didorong masuk ke dalam gubuk dan dia juga disiksa dengan cara yang sama, ditelanjangin. Jadi aku nggak bisa bayangin deh, pas musim salju aja kalau bisa pakai baju lengkap itu kan dingin banget ya, bisa kedinginan juga. Ini apalagi pas musim salju dia itu ditelanjangin, itu bakal nggak bisa bayangin betapa bekunya si Tracy waktu itu. Si Tracy juga dicambuk dengan kabel, lalu ditonjok mukanya sampai gigi depannya itu rontok dan hidungnya patah. Lalu Jess juga ngancam Tracy, awas lo ya sampai lo ngasih tau orang lain gue bunuh. Dan habis Tracy diancam, dia pun ditinggal begitu saja di dalam gubuk tersebut dalam keadaan terikat terbalik dan dalam kegelapan. Dan karena orang tua Tracy itu sadar kok anak gue nggak balik-balik ya, jadi akhirnya dia pun kayak manggil polisi gitu dan minta bantuan polisi untuk mencari si Tracy. Dan bener aja, kedua orang tua Tracy dan polisi itu akhirnya menemukan Tracy lagi di dalam gubuk. Dan waktu Tracy diinterogasi, ditanya-tanya sama polisi, jadi sebenarnya rupanya si pelaku itu kayak apa sih, ditanyain kayak gitu. Namun si Tracy ini kayak takut sama ancaman yang diberikan sama si Jazz sebelumnya. Dia cuma bilang ya rambutnya itu coklat gitu aja. Jadi ini membuat polisi pun kesulitan untuk mencari tahu siapa sih pelakunya, karena cuma dapat satu petunjuk aja, rambut yang berwarna coklat. Dan guys, karena ini sudah jadi insiden yang kedua, jadi ini membuat polisi menjadi lebih serius untuk menangani kasus atau insiden ini. Ya meskipun nggak mudah sih, karena petunjuknya itu cuma rambut berwarna coklat. Lalu polisi juga mendapatkan ide, yaitu mereka membuat pengumuman barang siapa yang berhasil nemuin pelaku ini, mereka akan mendapatkan hadiah sebesar $500. Ya saat itu $500 pasti gede banget ya. Karena sesudah 2 insiden ini juga membuat orang tua di sekitar daerah tersebut itu sangat takut, sangat parno, sehingga orang-orang tua yang ada di daerah itu nggak mengizinkan anak-anak mereka untuk bermain di jalanan lagi. Kemudian insiden yang ketiga itu terjadi pada tanggal 4 Juli 1872. Kali ini korbannya bernama Johnny Balch yang berusia 7 tahun. Sama seperti korban sebelumnya, dia itu dibawa masuk ke dalam gubuk, ditelanjangin dan dicambuk dengan kabel. Namun kali ini beda nih. Jadi waktu dia ngenyambuk atau ngenyiksa si Johnny, dia tuh sambil memainkan alat kelaminnya. Yang menurut aku sih si Jess ini itu ada BDSM-nya. Kalau misalnya kamu nggak tahu apa itu BDSM, jadi BDSM itu adalah singkatan dari bondage, dominance, sadism, dan masochism. Ya intinya BDSM adalah praktek seks sadis yang dilakukan kepada pasangan. Nah praktek itu sendiri itu biasanya bakal ada yang jadi kayak master gitu, dan bakal ada yang jadi bondage. Jadi master itu kayak yang nyiksa gitu, udah bondage itu yang disiksa. Dan prakteknya itu sendiri biasanya mereka akan menyiksa itu dengan kayak ya kayak yang si Jess lakukan. Si master akan ngerantai bondage-nya lalu disiksa gitu sampai mereka mencapai kepuasan. Dan di sini itu Jess jadi masternya gitu, dan korban-korbannya adalah bondage-nya si
Jess. Oke, kita balik lagi ke cerita si Johnny. Dan setelah Johnny disiksa, dia pun membawa Johnny ke sungai air asin. Dan dia memaksa Johnny untuk menyuci lukanya yang sudah lebam-lebam semua, yang udah parah banget, itu dengan air asin, guys. Lu bisa bayangin gak sih, luka kena air garam gitu, itu kan pasti perih banget. Apalagi si Johnny masih kayak anak-anak gitu, bisa dibilang masih balita ya. Jadi itu bener-bener kejam banget. Dan sama seperti korban sebelumnya, Jess pun juga mengancam ke si Johnny, awas lo ya, kalau misalnya lo sampai kasih tau orang lain, gue bunuh lo. Ya, namun Johnny itu bukan anak penakut. Setelah si Jess pergi, Johnny pun ngelaporin apa yang ia alami kepada polisi. Kemudian insiden keempat itu terjadi pada bulan September 1872. Korbannya itu bernama Robert Gold. Dan seperti biasa, saat si Robert ini lagi main di jalanan, si Jess pun deketin lah si Robert dan PDKT-in di situ. Dan setelah Jess ngerasa kalau si Robert ini sudah kayak deket banget nih sama dia, Jess pun ajak Robert ke suatu tempat, namun nggak ke gubuk yang ada di atas bukit. Dia malah ajak si Robert pergi ke jalur kereta api Hartford and Erie. Dan saat sampai di situ, Robert diikat ke tiang telegraf, ditelanjangin, digebukin. Lalu muka si Robert itu juga disayat-sayat sama si Jess dengan pisau. Seperti biasa, setelah si Jess puas menyiksa korbannya, menyiksa si Robert, dia pun meninggalkan Robert begitu saja di tiang dalam keadaan terikat. Dan gak lama setelah itu, Robert pun ditemukan sama polisi. Namun kali ini Robert berhasil memberikan petunjuk lain kepada pihak kepolisian, yaitu dia mengatakan kalau Jess ini memiliki mata yang putih gitu. Ya secara kan si Jess punya katarak. Ya, akhirnya polisi mendapatkan dua petunjuk dari pelaku, yaitu adalah rambut yang berwarna coklat dan mata yang katarak berwarna putih. Lalu korban yang kelima itu bernama Harry Austin, juga mendapatkan siksaan yang kurang lebih sama oleh Jess. Cuma bedanya ini, si Harry itu sampai ditikam sama si Jess sampai membuat Harry pingsan, walaupun nggak sampai meninggal sih. Lalu korban yang keenam bernama George Pratt, juga disiksa seperti itu, tapi di dalam kabin kapal pesiar. Cuma beda tempatnya doang nih, cara nyiksanya sama semua kurang lebih. Digantung dengan tali terbalik, lalu dicambuk pakai kabel sampai babak belur. Terus korban yang ketujuh itu bernama Joe Kennedy, yang berumur 7 tahun, juga disiksa dengan cara yang sama seperti korban sebelumnya, tapi beda tempat juga. Si Joe ini itu disiksa di rawa-rawa dekat Teluk Boston Selatan. Sampai akhirnya kecurigaan terhadap Jess itu terjadi pada tanggal 21 September 1872. Jadi sialnya waktu itu kan si Jess baru pulang nih dari sekolah, dan dia kucuk lewatlah dia depan kantor polisi. Dan pas banget itu depan kantor polisi ada salah satu korban si Jess yang waktu itu dia siksa, anak-anak. Dan pas dia sadar, wah itu ada korban yang waktu itu aku siksa, dia pun kayak mau kabur gitu. Tapi belum sempat si Jess kabur dari kantor polisi tersebut, dari depan kantor polisi itu, si korban itu yang pernah disiksa sama si Jess itu kayak, bukannya itu kayak orang yang nyiksa gue. Jadi dia pun langsung spontan kasih tahu ke polisi, Pak polisi, itu orang yang nyiksa aku waktu itu pelakunya. Dan alhasil ini membuat si polisi pun langsung gercep nangkep si Jess dan dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Kena deh lu. Ya awalnya si Jess waktu diinterogasi ditanyain, bener nggak lo yang nyiksa semua anak-anak ini? Si Jess ini kayak pasang muka polos gitu, nggak mau ngaku. Sampai pada satu titik polisi pun sudah kayak sebel banget, dan polisi pun kayak bohong gitu dan bilang ke si Jess, lu ya kalau misalnya nggak mau ngaku, lu bakal dikurung 100 tahun. Dan ini membuat si Jess ya kaget, takut gitu. Dan akhirnya Jess pun mengaku kalau dialah orang yang menyiksa mereka. Dan kemudian Jess pun diadili di pengadilan. Namun karena si Jess ini kan masih kayak remaja gitu ya, masih di bawah umur, dia tuh nggak bisa dimasukkan ke dalam penjara dan dihukum secara hukum di dalam penjara. Jadi Jess ini malah dimasukkan ke dalam sekolah reformasi di Westbrook. Jadi sekolah ini itu adalah sekolah khusus untuk kayak anak-anak yang melakukan kenakalan remaja, kayak si Jess gitu. Ya, dia pun masuk ke sekolah itu. Dan di sekolah itu lagi-lagi dia mendapatkan bulian dari teman-teman dia yang ada di situ, sama seperti halnya waktu dia sekolah dulu. Ya, namun setelah 1,5 tahun dia pun dibebaskan karena pihak sekolah yang ada di sana itu ngerasa kayak kayaknya si Jess sudah tobat, sudah jauh lebih baikan, dan mungkin dia nggak akan melakukan kejahatan lagi. Ya, dia pun bebas setelah 1,5 tahun itu. Tapi pihak sekolah itu kayak kasih tahu ke ibunya si Ruth kalau Ruth itu harus kayak berani jamin kalau si Jess nggak bakal ngelakuin penyiksaan kepada anak-anak lagi. Dan si Ruth kayak, ya oke, pokoknya anak aku nggak bakal gitu lagi. Aku yakin anak aku si Jess sudah tobat. Nanti pokoknya si Jess aku akan suruh dia kerja di toko aku deh, biar bisa aku awasin 24 jam. Pokoknya si Jess nggak bakal nyiksa anak-anak lagi deh. Dia yakinkan itu kepada pihak sekolah. Dan ya mereka pun oke, dia pun bebas. Dan ternyata nggak semudah itu. Jadi suatu hari itu kan ada kayak anak cewek gitu datang ke toko ibunya. Jadi anak cewek ini itu bernama Katie Curran, yang umurnya itu baru 10 tahun. Dan si Katie ini awalnya datang ke toko itu tujuannya sebenarnya mau beli buku tulis. Dan waktu itu si Jess ngeliat, nih anak kayaknya boleh nih gua siksa. Lalu waktu itu yang ngelainin si Katie itu adalah Rudolph. Lalu si Jess pun nyuruh Rudolph untuk kayak pergi ke toko daging untuk beli daging
daging. Ya, cuma akal-akalan dia. Setelah si Rudolph pergi beli daging ke toko daging, si Jess pun ngedeketin lah si Katie dan bilang, Katie, lu nyari buku ya? Yuk ikut gua ke basement, kita cari buku di sana. Itu banyak banget deh buku yang bagus-bagus, bisa kamu pilih. Dan si Katie ini pun kayak, ya masih anak-anak ya, masih 10 tahun, masih polos. Dia pun oke aja, dia ikutlah si Jess ke basement yang gelap. Dan sampai mereka di basement, si Jess langsung menyayat leher Katie sampai Katie tewas di tempat dan bersimbah darah. Setelah Katie tewas, dia pun bawa mayat Katie dan dia siksa lagi. Bayangin deh, Katie kan sudah meninggal nih, itu mayatnya doang, udah gak ada nyawa, itu masih disiksa sama si Jess. Dan setelah Jess puas nyiksa tubuh Katie ini ditaruh di belakang lemari yang ada di basement itu. Kemudian ibu Katie itu kayak, kok anak gue si Katie belum pulang ya? Udah sejam coba beli buku doang, masa lama banget sih? Dan dia kepikiran, oh tidak, dia kaget dong karena kayak si Katie diculik dia sama si Jess. Karena kan si Jess itu kan dulu pernah nyiksa anak-anak, nyulik anak-anak, dan otomatis ini membuat si ibu Katie langsung pergi ke kantor polisi dan bilang ke polisi seperti itu kalau dia curiga si Jess lah orang yang menyulik anaknya karena si Katie udah gak pulang-pulang sejam. Dan polisi itu malah kayak ngetawain si ibu Katie dan dibilang gak mungkin lah. Lagi pula si Jess itu gak pernah nyiksa atau nyulik anak cewek. Semua korbannya dulu sebelumnya itu cowok semua. Dan ibu Katie kayak ya udah mau gimana kan? Polisi udah kayak gitu, nggak begitu mau urus. Dan ibu Katie ini nunggu lagi lah, tunggu terus ditunggu sampai satu hari keesokan harinya Katie pun nggak balik ke rumah. Dan otomatis ini membuat ibu Katie balik lagi ke polisi dan melapor, nih anak gua nih Katie udah pergi ke tokonya si Jess tapi nggak balik, udah satu hari loh nggak balik. Dan otomatis ini membuat polisi ini itu membawa ibu Katie pergi ke tokonya si Jess untuk ngecek bener gak sih yang terjadi seperti itu, bener gak sih si Jess yang nyulik. Dan sampai di sana dia ketemu sama Wolf. Lalu Wolf itu kan kayak kesel banget dong, dia bilang nggak mungkin deh anak gua si Jess nyulik anak lo, si Jess itu udah tobat, dia tuh nggak bakal nyulik anak-anak lagi. Lalu ditambah ada orang di sekitar daerah itu yang juga ngelihat si Katie ini itu naik ke mobil seseorang yang nggak dikenal. Dan otomatis ini membuat polisi waktu itu beranggapan kalau si Katie ini nggak diculik sama Jess tapi diculik sama orang lain. Lalu guys, singkat cerita, jadi suatu hari ada seorang anak yang bernama Horace Milan. Jadi si Horace ini itu tinggal nggak jauh dari rumah si Jess, dia itu cuma tinggal di depan seberang jalan rumah si Jess. Horace berusia 4 tahun. Jadi waktu itu kan si Horace lagi kayak mau pergi ke toko roti gitu, beli roti. Ya iyalah beli roti, masa beli sepatu sih. Nah, si Jess pun ngeliat si Horace dan dia deketin lah seperti biasa, kayak dia deketin anak-anak. Dan saat mereka itu ngobrol sudah dekat, si Jess itu ngerasa kayak, wah ini anak udah dekat banget sama gua, udah percaya sama gua nih. Si Jess pun ajak si Horace untuk pergi ke pantai di dekat daerah itu untuk melihat burung camar. Ya, mereka pun kucuk pergi ke pantai dan lihat burung camar. Dan saat mereka lihat, si Jess kayak melingkari tangannya ke leher si Horace dan bener aja dia langsung menyayat leher Horace dan menikamnya sampai Horace itu meninggal. Dan dia masih sempat menyiksa tubuh Horace yang sudah tidak bernyawa. Kemudian 5 jam setelah itu tubuh Horace ditemukan sama 2 orang bersaudara. Dan ya, polisi pun langsung menangkap si Jess karena banyak banget yang ngeliat kalau Horace ini itu jalan gandengan tangan dengan Jess ke pantai sebelum Horace ditemukan meninggal. Dan otomatis ini membuat Jess menjadi tersangka utama atas kasus pembunuhan ini dan dia pun menjalani hukuman di penjara Charlestown seumur hidup. Jadi guys, selama dia di penjara, dia itu cuma boleh dikunjungi 1 orang dalam sebulan. Ya, tidak lain tidak bukan adalah ibunya sendiri. Dan pada tanggal 29 September 1932, dia pun meninggal di usianya yang ke-73 tahun setelah ia menjalani masa penjara 58 tahun. So guys, menurut kamu gimana dari cerita yang baru saja kita bahas ini? Apakah serem banget atau biasa aja? Please berikan kamu di kolom komentar yang di bawah biar sama-sama kita diskusikan. Ya, menurut aku kalau misalnya kita punya anak, lebih bagus itu kayak nggak usah deh dikasih main di jalan raya gitu, karena nggak mau kan kalau misalnya anak kamu lagi main di jalan raya didekati sama orang yang dikenal lalu disiksa atau dibunuh kayak apa yang Jess lakukan kepada anak-anak itu. Atau kalau misalnya kamu mau anak kamu itu kayak main di jalanan, itu kayak lebih jagain gitu deh. Dan sekian dulu video hari ini, please klik subscribe dan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, bye.